Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Susanti Kevina dengan NPM 19320001, dengan saya sendiri Safira Puspa Amelia Putri NPM 19320003, dan Nisato Harina Afifah dengan NPM 19320023. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan materi yaitu sistem pernapasan manusia untuk memenuhi tugas pengembangan sumber belajar biologi yang diampu oleh Ibu Atim Nurwahyunani, MPD, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Hai adik-adik, proses bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Apakah kalian tahu bagaimana proses sistem pernapasan? Organ apa saja yang berperan dalam proses pernapasan? Simak berikut videonya. Organ pernapasan. Organ pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Urutan dari organ pernapasan yaitu 1. Rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Kedua, faring. Faring adalah sebuah lorong berbentuk kerucut yang mengarah dari rongga mulut dan hidung yang terletak di kepala ke arah kerongkongan dan naring. Ruang faring melayani suatu fungsi pernafasan dan pencernaan. Fungsi dari faring adalah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Faring adalah bagian kedua dari rongga pencernaan dan sistem pernafasan. Yang ketiga, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Keempat, trakea. Terdiri dari satu lapisan paling luar terdiri dari jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Yang ketiga, lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel silindris lapis bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Berikutnya, yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari tenggorokan. Letak bronkus berada setelah trakea dan sebelum pulma atau paru-paru. Sesudah masuk dalam paru-paru, bronkus akan bercabang dan percabangan bronkus disebut dengan bronkiolus. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus pada trakea manusia. Bronkioli bercabang pada bronkus tersier pada bronkus lalu menjadi tempat percabangan alveolus. Luas permukaan bronkiolus menjadi penentu besarnya kapasitas oksigen yang bisa diikat secara efektif oleh paru-paru. Percabangan memiliki ukuran sekitar 20-25 kali bronkus tersier. Letak bronkiolus berbatasan langsung dengan alveoli. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronkiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Fungsi alveolus dalam sistem pernafasan manusia yang pertama adalah tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru, di mana setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar atau squamosa alveolar, serta memiliki kandungan banyak sekali kapiler. Di sini tempat akan terjadinya pertukaran gas dalam tubuh. 8. Pulma atau paru-paru. Pulmo merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi atau pernapasan. Saat udara mencapai paru-paru, akan terjadi pertukaran antar oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah.
Jika paru-paru mengalami gangguan, maka proses ini pun akan ikut terganggu. Berikutnya, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat rongga dada terisi oleh udara. Hasil, dada kita akan mengembung. Untuk ekspirasi adalah otot antar tulang rusuk relaksasi. Hal ini udara keluar. Volume rongga dada mengecil. Yang kedua, mekanisme pernapasan perut. Sama halnya mekanisme pernapasan dada dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasinya, pada fase inspirasi pada perut sebagai berikut. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, lalu tekanan udara dalam rongga dada mengecil sehingga masuk ke paru-paru. Kedua, ekspirasi. Pada mekanisme fase ekspirasi, pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma akan mencekung ke arah rongga dada. Lalu volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Berikutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan ini banyak sekali penyakitnya. Yang terdiri salah satunya adalah afeksi. Afeksi adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, dan keracunan karbon dioksida. Yang kedua, asma. Asma adalah penyakit adanya penyempitan pada saluran napas. Itu terjadi karena otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, asidosis. Asidosis adalah akibat peningkatan kadar asam karbonat dan bikarbonat dalam darah. Yang terakhir, pencegahan kelainan pada sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan kali ini dapat dicegah dengan 1. Rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, mengonsumsi makanan bergizi, menjadikan rumah sebagai area yang asri, dan mendapatkan vaksin. Terima kasih, sekian dari paparan materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.